Salah seorang ahli fikih terkemuka dalam mazhab Hanafi, yaitu Syekh Muhammad Amin Ibn Umar, yang populer disebut dengan Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi, wafat tahun 1252 Hijriah, 1252 Hijriah. Jadi sudah sekitar 200 tahun yang lampau. Dalam kitab Hasyiyatu Raddil Muhtar ala Durril Mukhtar. Nah, demikian nama lengkap kitab itu. Belum punya Pak Haji sini nih. Perpustakaan masjid belum punya. Namanya Hasyiyat Raddil Muhtar ala Durril Mukhtar. Jadi ini fikih mazhab Hanafi. Ditulis atau disusun oleh Syekh Ibnu Abidin, salah seorang ulama terkemuka di kalangan mazhab Hanafi. Nah, di dalam kitab tersebut Syekh Ibnu Abidin menuliskan terkait perkara atau memaknai makna bid'ah. Menuliskan sebagai berikut: faqad takunul bid'atu wajibatan. Maka terkadang ada bid'ah itu wajib. Kanasbil adillati, seperti menegakkan dalil-dalil, lirraddi, untuk bantahan, ala ahlil firaqid dhallati, atas golongan atau kelompok yang sesat. Wajib enggak itu? Wajib. Kalau enggak ada itu lah tersesat kita umat Rasulullah ini. Bahkan mempelajari ilmu tauhid itu adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib sebelum apapun. Ilmu tauhid adalah asyraful ulum, paling mulia seluruh ilmu. Nah, karena itu dengan dasar ini para ulama kita membukukan kitab-kitab tauhid untuk menjaga akidah umat ini. Kalau bukan karena kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, kitab-kitab tauhid dari mulai yang tipis sampai yang tebal-tebal, sampai Ummul Barahin, sampai kitab-kitab yang lebih tebal lagi, dari zaman ulama salaf terdahulu. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi, beliau menyusun 5 risalah di dalam masalah tauhid, 5 risalah khusus dalam masalah tauhid untuk membela akidah Rasulullah, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dari faham-faham Mu'tazilah, faham-faham Qadariyah, faham Khawarij, faham Murji'ah yang saat itu mulai bermunculan. Begitu. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Terus turun-temurun sampai datang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Beliau menyusun secara sistematis akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Rasulullah, disusun dalil-dalil aqliyah dan naqliyahnya. Karena jasa besar inilah maka kemudian Ahlus Sunnah dinisbatkan kepada beliau. Setiap seorang yang mengaku dirinya sunni, artinya Ahlus Sunnah, mestilah beliau jadi imamnya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari imamnya. Dan tidak ada siapapun yang membenci Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan ajaran-ajarannya atau rintisan-rintisan daripada karyanya yang beliau buat, yang kemudian diikuti oleh para ulama. Tidak ada siapa yang membenci mereka kecuali dia yang sesat. Jumhuru hadhil ummatil asyairah hujajuhum qawiyyatun wasafirah. Jadi umat Rasulullah ini dari masa ke masa, dari generasi ke generasi hingga sekarang ini, mayoritas mereka adalah kaum Asy'ariyah. Nah, jadi para ulama turun-temurun menyusun kitab-kitab yang berisi tauhid. Nah, di sini Syekh Ibnu Abidin mengatakan nasbul adillah, mendirikan dalil-dalil, membukukan dalil-dalil di dalam masalah teologi, di dalam akidah, untuk membantah faham-faham di luar Ahlus Sunnah, itu termasuk bid'ah wajibah. Masya Allah, bid'ah wajib. Sampai ada bid'ah wajib. Lanjut. Wa ta'allumin nahwi. Contoh lainnya seperti bid'ah wajibah, belajar nahwu al-mufhimi, yang memberikan faham atau yang memahamkan lil kitabi, bagi Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Nah, tentu orang yang mau belajar Al-Quran, kandungan-kandungan di dalamnya, belajar hadis, kandungan-kandungan di dalamnya, mau tidak mau harus belajar ilmu nahwu. Kalau nggak belajar ilmu nahwu, dia nggak bakal paham apapun. Lanjut. Wa mandubatan,
dan terkadang bid'ah adalah manduma. Wa qad takunul bid'atu mandubatan ka ihdasi nahwi rubatin wa madrasatin, seperti merintis seumpama rubat pondok pesantren, kurang lebih seperti itu maknanya rubat. Wa madrasatin dan madrasah. Di zaman Rasulullah enggak ada madrasah namanya misalkan Madrasatul Quran atau Ma'had Tahfiz Al-Quran Nurul Hikmah. Kagak ada. Atau namanya apa gitu. Di zaman sekarang macam-macam. Bahkan beberapa di antaranya pondok-pondok dengan nama-nama para sahabat yang walaupun ironisnya isinya ada yang menyimpang, tapi pondoknya dengan nama-nama sahabat atau dengan nama-nama imam. Ma'had Al-Imam Syafi'i, Ma'had Ali bin Abi Thalib, Ma'had Utsman ibn Affan, Ma'had Umar bin Khattab. Padahal ngebidah juga dia itu. Tapi dia ngebidahin sama orang, dia bikin bidah sendiri. Nah, jadi membangun semacam pondok pesantren, dipelajari di dalamnya ilmu syara'. Belajar ilmu syara'nya wajib, yang pokok, tentu wajib yang pokok. Tetapi membangun pondok pesantrennya disebutnya apa? Bid'ah mandubah, sunnah, sangat dianjurkan. Wa kulli ihsanin, dan setiap kebaikan lam yakun fis sadril awwali, yang belum ada di masa-masa permulaan. Apa aja? Perkara-perkara yang baik, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, yang tidak ada di zaman permulaan, kata Syekh Ibnu Abidin, itu adalah bid'ah mandubah, bid'ah yang disunnahkan. Masya Allah, bid'ah sunnah. Kita ngaji begini bid'ah, nggak ada di zaman Rasulullah. Habis maghrib sampai isya ngaji kitab, nggak ada, bid'ah. Kalau menyangkut ilmu yang wajib dipelajari, maka berarti bid'ahnya bid'ah wajib. Bid'ah wajib. Wa makruhatin, dan wa makruhatan, kembali ke atas, qad takunul bid'atu makruhatan, dan terkadang bid'ah ada yang makruh, kazakhrafatil masajidi, seperti menghiasi masjid-masjid dengan semacam kaligrafi atau semacamnya. Kayak gini, ini sebenarnya makruh ini. Ya tapi tidak haram, makruh aja. Kurang baik. Orang waktu masuk ke masjid yang dilihat apa? Wah, indah ini kaligrafi. Cakep kan. Padahal kadang-kadang baca juga nggak bisa dia. Dia kata cakep aja udah, cakep kan. Hiasannya bagus. Orang tuh masuk masjid maunya apa? Mengingat Allah, sholat, zikir, baca Quran. Jadi tidak disibukkan dengan melihat pemandangan yang indah. Makruh. Tapi sekarang hampir setiap masjid gitu. Hampir setiap masjid ada apa? Ada kaligrafinya. Menghiasnya itu. Iya, menghiasnya. Ya termasuk namanya dengan kaligrafi pun, walaupun itu ayat-ayat Al-Quran, namanya dengan menghiasnya. Karena illat itu artinya apa? Sebabnya adalah itu bisa memalingkan orang dari anjuran seharusnya ketika orang masuk ke masjid. Seperti sholat pakai baju batik, makruh itu. Pakai kaos begitu ada tulisan di belakang, udah gitu ada gambar presiden, itu gambar presiden. Kaos boleh kampanye itu. Nah, dibaca dari belakang ya. Makmum yang belakang kan baca nggak itu? Baca gitu. Kaos dagadu gitu. Misalkan kaos partai anu. Iya, memalingkan orang dari anjuran seharusnya. Seharusnya dia konsentrasi, gara-gara ada tulisan begitu akhirnya apa? Buyar konsentrasinya. Wa mubahatan, dan terkadang bid'ah itu ada yang mubah. Mubah boleh saja mubah itu. Apa mubah itu? Yang tidak ada dosa dan tidak ada pahala ketika diperbuat. Katawassu'i, seperti meluaskan atau memperbanyak bilazizil ma'akili wal masyaribi, dengan kelezatan makanan dan minuman wasthiyabi, dan pakaian. Makanan diolah dengan berbagai macam bentuknya. Orang makan tiap hari enak mulu, kagak ada enggak enaknya. Maksudnya bukan makannya enak ya, makan enak mulu sih. Tapi pada makanannya, materi makanan yang dimakan, makannya yang enak-enak mulu. Misalkan apa ya? Hari ini makan, pagi udah makan apa ya? Nasi uduk mah. Rombongan. Iya pokoknya nggak tahu deh yang enak yang bagaimana, kita semua enak aja. Semuanya enak aja udah. Taruh bahannya yang biasa aja kayak tempe, tapi dibuat dengan berbagai macam bentuk. Tempe orek, tempe semur, mendoan, apalagi daging kan bisa macam-macam ya. Boleh tidak?
Boleh. Minuman enak-enak semua, boleh tidak? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Mubah. Minumannya enak mulu, makanannya enak terus. Boleh, tetapi meninggalkannya lebih baik. Gitu. Meninggalkannya lebih baik. Bukan tidak boleh, meninggalkannya lebih baik. Orang bersenang-senang at-tana'um gitu, bersenang-senang dengan kelezatan makanan, pakaian daripada sesuatu yang halal, yang dia meraihnya dengan jalan yang halal, maka halal, mubah, boleh. Nah, tetapi meninggalkannya lebih baik. Sabda Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya namanya Muadz ibn Jabal, kata Rasulullah, ya Muadz, iyyaka wat-tana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Hindarilah bersenang-senang, bukan haram, bukan, tapi apa? Kata Rasulullah, sesungguhnya para hamba Allah itu tidak pantas untuk bersenang-senang. Gitu. Ibadallah yang dimaksud di sini apa? Hamba-hamba Allah yang betul-betul menghambakan diri kepadanya, seorang hamba yang soleh bertakwa sampai kepada puncak penghambaan. Laisu bil mutana'imin, bukanlah mereka itu orang-orang yang bersenang-senang atau senantiasa berlezat-lezat. Walaupun boleh, walaupun boleh, asal diraihnya dengan jalan yang halal, hukumnya halal. Nah, sebagian ulama kita mengatakan tarkut tana'um yusa'idu 'ala taqwa. Jadi meninggalkan bersenang-senang itu dapat membantu seseorang untuk meningkatkan derajat takwanya. Orang yang senang mulu, duit banyak, kendaraan punya, orientasi itu apa? Kecenderungannya adalah berbuat maksiat. Walaupun tentu tidak semuanya berbuat maksiat ya. Orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, tentu dia terhindar dari maksiat. Tapi kecenderungannya akan berbuat maksiat. Coba ini misalkan orang kaya, duit banyak, rumah mewah, bahkan bukan satu aja rumah, kendaraan banyak, makanan semua lezat, tapi punya istri satu. Kecenderungannya apa nih orang kaya gini? Kalau kawin lagi halal, boleh, tapi kalau bininya ngambek, berbuat zina. Berbuat zina jadinya. Nauzubillah. Orang duit banyak, mobil ada, mobil bersih, supir ada, betah di rumah nggak dia? Kagak bakal betah di rumah, lantur aja, suruh aja lah, kemana kayak. Bener nggak Sol? Oh, Pak Sol punya kendaraan dia. Itulah. Makanya para ulama mengatakan gitu, tarkut tana'um itu yusa'id 'ala taqwa, dapat meningkatkan seseorang atau membantu seseorang untuk meningkatkan derajat takwanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.